Tentunya begitu ya, kita mengamati walaupun di era Presiden Joko Widodo angka kemiskinan turun, apakah Bappenas melihatnya ini sudah sesuai target dari pemerintah dan kiranya apa saja di dalamnya yang mana memang harus dievaluasi? Ya, jadi kalau kita lihat ya selama 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi, kemiskinan itu terus menurun ya. Jadi alhamdulillah juga kita sudah bisa mencapai single digit ya tahun 2018. Namun memang pada saat pandemi COVID ini kita mengalami kenaikan, jadi sedikit fluktuatif. Dan itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah, cuma setelah kita adanya pandemi, terus adanya program pemulihan ekonomi nasional, ini kemiskinan secara sistematis pun turun juga ya. Sampai akhirnya kita mencapai 9,03 tadi ya. Nah, cuma pertanyaannya apakah akan bisa mencapai target atau tidak. Inilah yang memang akan menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana kita terus mengejar dalam sisa waktu ini sehingga kita bisa setidaknya memperkecil gap ya antara target dengan pencapaian sekarang. Karena sekarang kita ini baru menurunkan sekitar 680 ribu kan. Dan itu kurang dari 1 juta. Sementara dari sisi perencanaan kita itu menargetkan lebih dari 1 juta ya. Sehingga tahun 2024 ini kita bisa mencapai setidaknya sekitar 7,5%. Agak berat memang. Cuma kalau misal gapnya bisa diperkecil, saya kira itu sudah cukup baik. Dan nanti kita bisa mengejar di target berikutnya. Nah, beberapa PR tadi ya disampaikan, apa sih yang harus kita lakukan ya setelah melihat gapnya relatif memang cukup menjadi tantangan kita. Jadi ada beberapa hal ya yang memang kita harus kejar ya, terutama satu terkait dengan data tadi, data penentuan target, kemudian bagaimana juga masing-masing kementerian lembaga yang memang bertugas secara khusus ya untuk menanggulangi kemiskinan ini bisa saling konvergen ya, bagaimana kita bisa saling bekerja sama sehingga intervensi terhadap masyarakat miskin itu bisa jauh lebih cepat ya. Kemudian tentunya dalam hal ini kita juga harus bisa melakukan integrasi dengan program-program lain. Jadi kalau kita khusus kemiskinan itu biasanya pelindungan sosial, kemudian pemberdayaan ekonomi, dan satu lagi itu adalah pengentasan kantong-kantong kemiskinan. Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana sebenarnya kita mengarahkan nanti investasi ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Karena sebenarnya tidak ada yang lebih efektif di dalam menurunkan kemiskinan kecuali menciptakan lapangan pekerjaan yang baik ini. Oke, baik. Kalau dari Bappenas, Pak Maliki, dengan angka 9,03%, angka yang bukan sedikit begitu ya bagi angka kemiskinan di tanah kita. Dilihat dari segala tantangan yang tentunya Bappenas juga sudah lihat, akan di tahun berapa kita akan atau negara kita akan mencapai kemiskinan 0%, Pak Maliki? 0% ya. Jadi sebenarnya ini juga menjadi perdebatan ya. Karena kita sekarang sudah sedang menyusun RPJP. Apakah kita mungkin nggak sih mengecilkan dan bahkan bisa mengenolkan persen gitu ya kemiskinan gitu. Saya kira ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan kita untuk menjawab itu gitu ya. Satu, tentunya kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat tren kemiskinan sekarang, kalau kita ikuti tren yang sekarang dengan pendekatan yang business as usual, yang maksudnya dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang, bansos, kemudian juga mungkin inflasi juga kita tahan di bawah 3% ya, yang sekarang juga saya kira alhamdulillah sudah cukup baik. Nah, ini setidaknya kemiskinan itu bisa menurun ya sampai sekitar 3% pada tahun 2045. Ya. Oke. Jadi 3-4% ya. Nah, sementara kita mau menuju visi 2045 dan kita ingin bahwa kemiskinan itu turun terus dan memang mencapai setidaknya di bawah 1%. Ya. Ini ada gap sekitar 2% berarti ya, 3 ke 1%, 2%. Nah, bagaimana? Kembali lagi kepada resep tadi ya, bahwa kita harus melakukan integrasi semua program, bahwa satu keluarga itu harus bisa terintervensi dengan holistik. Tidak hanya bansos saja ya.
karena satu keluarga, sekarang saya lihat ya, satu keluarga miskin itu bisa mencapai sekitar 4,78 anggota keluarga. Berarti dalam hal ini ada anaknya, kemungkinan juga ada orang tua. Ya. Jadi ada anak, kemudian orang tua dia, orang tua utama, kemudian orang tuanya dia ya. Jadi elderly lah dalam hal ini. Jadi pendekatan holistik dalam artian begini, kita memberikan bansos kepada orang tuanya untuk mengurangi beban pengeluaran dia. Tetapi bagaimana dengan anaknya? Anaknya tentunya harus bisa sekolah, bisa mendapatkan makanan bergizi tadi ya. Kemudian harus bisa ke rumah sakit ataupun memeriksakan ke kesehatan, terutama yang perempuan juga. Nah, dalam hal ini berarti tidak hanya Kementerian Sosial, tetapi ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan yang bisa mengintervensi dia. Kemudian dia sekolah. Setelah SMA, dia mau ngapain? Apakah Kementerian Sosial lagi yang melakukan itu? Saya kira tidak ya. Jadi Kementerian Sosial itu saya kira memang meyakinkan bahwa dia berdaya secara sosial. Dia harus punya aspirasi, harus punya inspirasi bahwa dia harus maju. Ya. Bagaimana selanjutnya? SMA, dia lulus. Kalau dia mau melanjutkan sekolah, berarti dia harus bisa masuk ke perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Tetapi kalau misalnya dia putus, atau dia tadinya memutuskan SMK, dia mau mencari pekerjaan. Siapa yang harus mengintervensi dalam hal ini? Kemnaker, betul kan? Jadi Kemnaker itu seharusnya bisa menyalurkan pekerjaannya ya. Maksudnya mencari informasi pekerjaan yang cocok buat dia. Yang SMA pun sebenarnya ada juga nih, intermediary ya. Karena dia sudah terlanjur SMA. Ternyata skillsnya nggak pas nih gitu. Akhirnya ya seharusnya dia masuk ke misalnya ya BLK, Balai Pelatihan. Dia bisa misalnya dapat pelatihan mengelas, pelatihan jasa boga gitu, tata boga gitu. Bahkan sampai ke pelatihan perhotelan. Pelatihan massage pun ada di situ gitu. Nah, itu bisa dapat sertifikasi bahkan sampai kompetensi, sertifikat kompetensi. Itu sebenarnya bisa mengantarkan dia dan mencocokkan dengan skills yang dibutuhkan ya. Ini sudah intervensi dengan Kementerian Tenaga Kerja nih ya. Apa yang terjadi dengan lansia? Lansia mungkin ada nih program-program lansia juga. Ini Bappenas juga sedang mencoba ya dengan beberapa kementerian lembaga lain dan juga dengan NGO. Lansia ini harus diapain sih gitu ya. Karena selama ini kan lansia kelihatan menjadi beban. Sebenarnya tidak ya. Karena selama ini dan nanti ke depan, lansia itu yang sekarang 10%, nanti itu akan lebih dari 20%. Mau diapakan? Mereka sudah pensiun, terus mungkin juga pensiunnya kurang gitu ya. Nah dalam hal ini tentunya kita harus bisa satu memberdayakan mereka. Memberdayakan mungkin secara sosial, secara ekonomi ya. Dan ini intervensi tidak hanya Kementerian Sosial tetapi juga BKKBN, kemudian Kementerian Kesehatan ya, karena ini juga harus ada seperti apa istilah pemeriksaan kesehatan ataupun misalnya program yang rutin sehingga mereka tetap sehat. Jadi dalam hal ini memberdayakan. Oh, saya lupa dengan bapaknya nih. Oke. Ya, bapaknya juga harus diberdayakan gitu ya. Nah, ini kalau kita terus dikeroyok begitu sebenarnya ya itu bisa 1-2 tahun tuh mereka bisa keluar dari kemiskinan.